Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami mahasiswa aktif STKIP PGRI Banjarmasin. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekarang kami membuat video presentasi pembelajaran tentang semantik bahasa Indonesia serta analisis kesalahan fonologi dan morfologi bahasa Indonesia. Mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD 2 oleh dosen pengampu Ibu Isna Kasmilawati MPD. Saya Ahmad Slamet NPM 30620561198. Saya Halimatus Sa'diyah dengan NPM 30620566127. Saya Nur Hafiah dengan NPM 30620561185. Saya Salidatun Makiyah dengan NPM 30620566251. Saya Elis Asrining Dewi Pertiwi dengan NPM 30620566073. Saya Rika Oktaviani NPM 30620566071. Saya Niwayanelpi Daryanti NPM 3062056274. Apa itu semantik? Semantik. Alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu semantik sebelum kita memasuki materi ini lebih jauh. Apa sih itu semantik? Semantik adalah tata bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga struktur makna. Semantik juga merupakan sistem dan penyelidikan makna serta arti dalam suatu bahasa. Jadi, sebenarnya semantik adalah ilmu yang mempelajari makna kata. Dan pengertian dari makna adalah hubungan abstrak antara kata sebagai simbol dengan objek atau konsep yang ditunjuk atau mewakili. Selanjutnya kita akan bahas materi semantik lebih mendalam. Jenis-jenis semantik. Selanjutnya, jenis-jenis semantik. Jenis semantik ada 4, yaitu makna leksikal, gramatikal, denotasi, dan konotasi. Makna leksikal adalah makna kata sebagai satuan yang bebas. Biasanya, maknanya dianggap sejajar dengan makna denotasi. Lalu, makna gramatikal adalah makna kata yang timbul karena proses ketatabahasaan seperti dilekati imbuhan, diulang, kompositum, atau kata majemuk ditempatkan dalam frase, klausa, atau intonasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Sedangkan denotasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Perubahan makna semantik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan makna semantik. Perubahan makna semantik ini terbagi menjadi 7. Yang pertama pejorasi, kedua ameliorasi, ketiga meluas, keempat menyempit, kelima sentasia, keenam asosiasi, dan yang terakhir adalah apelatifah. Di sini saya akan menyebutkan beberapa pengertian dari yang ketujuh tersebut. Ini yang pertama pejorasi. Itu adalah perubahan nilai rasa makna menjadi lebih rendah dari yang sebelumnya. Pejorasi ini menggunakan kata yang merendahkan atau kasar. Kedua, ameliorasi adalah perubahan nilai rasa makna kata menjadi lebih tinggi, lebih hormat, dan lebih disukai. Yang ketiga, perubahan makna meluas
adalah perubahan makna kata yang semua cakupan maknanya lebih sempit dari yang sekarang. Yang keempat, perubahan makna menyempit. Itu adalah perubahan makna dari semua cakupan maknanya luas, ini menyempit. Yang kelima, sinestesia adalah perubahan makna karena adanya pertukaran tanggapan dua indera yang berbeda. Yang keenam, asosiasi adalah perubahan makna karena adanya persamaan sifat atau hubungan makna secara tidak langsung. Yang terakhir, apelativa adalah makna yang muncul yang disebabkan oleh beberapa faktor, yakni sebagai perbuatan, penemu, tempat, bahan, dan sifat yang menonjol. Hubungan arti kata semantik. Di dalam semantik terdapat beberapa hubungan arti seperti hubungan berikut ini. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki arti yang sama. Yang kedua, antonim. Antonim adalah dua kata atau lebih yang artinya berlawanan. Yang ketiga, hiponim. Hiponim adalah kata-kata yang artinya dicakup oleh kata lain. Yang keempat, polisemi adalah kata-kata yang artinya berkaitan. Dan yang terakhir, hipernim adalah kata atau prose yang mewakilkan banyak kata yang termasuk di dalamnya. Hubungan bentuk kata. Nah, selain materi hubungan arti kata, dalam semantik juga membahas hubungan bentuk kata. Hubungan bentuk kata terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, homonim. Homonim adalah bentuk dua kata atau lebih yang tulisan dan bunyinya sama, sedangkan maknanya berbeda. Lalu, homopon. Homopon adalah hubungan bentuk dua kata atau lebih yang sama bunyinya, namun tulisan dan maknanya berbeda. Dan homograf. Homograf adalah hubungan bentuk dua kata atau lebih yang sama bentuk dan tulisannya, namun lafal maknanya berbeda. Analisis kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Materi berikutnya adalah analisis kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Analisis kesalahan ialah sebuah proses yang didasarkan pada analisis kesalahan orang yang belajar dengan objek yang jelas. Jelas dimaksudkan sesuatu yang telah ditargetkan, sedangkan objek yang dipelajari adalah bahasa, baik bahasa ibu, bahasa kebangsaannya, ataupun bahasa asing. Tidak ada suatu bahasa yang dimiliki tanpa dipelajari. Mempelajari berarti melatih secara berulang-ulang dengan pembetulan di sana dan di sini. Jadi, adanya kesalahan merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Jenis-jenis kesalahan berbahasa. Jenis-jenis kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa atau language errors dapat dikelompokkan dengan berbagai cara sesuai dengan cara kita memandangnya. Setiap sudut pandangan menghasilkan pengelompokan tertentu. Yang kami sampaikan ada 2 jenis kesalahan berbahasa, yaitu yang pertama, kesalahan yang disebabkan oleh faktor-faktor kelelahan, keletihan, kurangnya perhatian, yang disebut faktor performasi. Yang kedua, kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai kaidah-kaidah bahasa yang disebut faktor kompetensi. Selanjutnya, ada 4 unsur-unsur yang termasuk ke dalam jenis kesalahan berbahasa. Yang pertama, kesalahan fonologi yang mencakup ucapan bagi bahasa lisan dan ejaan bagi bahasa tulis. Yang kedua, kesalahan morfologi yang mencakup prefiks, infiks, sufiks, konfliks, simufliks, dan perulangan kata. Yang ketiga, kesalahan sintaksis yang mencakup frasa, klausa, dan kalimat.
Yang keempat atau yang terakhir, kesalahan leksikon atau pemilihan kata. Kesalahan fonologi. Materi yang terakhir yaitu kesalahan fonologi. Tarigan 1988-196 menyebutkan bahwa dalam analisis kesalahan fonologi, aspek yang dianalisis meliputi pelapaan atau ucapan bagi bahasa lisan dan ejaan dalam bahasa tulis. Kesalahan ejaan adalah kesalahan menuliskan kata dan kesalahan menggunakan tanda baca. Fokus analisis kesalahan fonologi dalam penelitian ini adalah penggunaan ejaan. Ejaan dalam suatu tulisan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Hal itu disebabkan karena ejaan merupakan salah satu kaidah bahasa. Ejaan yang digunakan dalam bahasa Jawa ini adalah ejaan yang disempurnakan. Hal tersebut termuat dalam tata bahasa buku bahasa Jawa. Sekian tugas dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.